Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Mutinisi dengan NIM 2110111111 dari kelas A2 Manajemen. Yang saya hormati Ibu Rismita Kustanti selaku dosen pengampu mata kuliah Kreativitas Berpikir Kritis. Di sini saya ingin memaparkan rangkuman mengenai materi perkuliahan selama ini tentang kreativitas berpikir kritis. Yang pertama yaitu teknik-teknik dalam berpikir yang dapat diterapkan dalam analisa bisnis. Teknik berpikir dapat diterapkan dalam analisa bisnis untuk memahami situasi, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang efektif. Beberapa teknik berpikir yang sering digunakan yaitu yang pertama ada berpikir kritis atau critical thinking, yaitu fokus pada evaluasi informasi secara objektif dan analitis. Digunakan untuk mengidentifikasi asumsi, menilai bukti, dan menarik kesimpulan yang logis. Contohnya seperti menggunakan root cause analysis untuk menemukan penyebab utama dari suatu masalah bisnis. Yang kedua yaitu berpikir kreatif atau creative thinking. Membuka ruang untuk ide-ide inovatif dan solusi di luar kebiasaan. Contohnya yaitu menciptakan strategi pemasaran baru yang unik untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga ada berpikir strategis atau strategic thinking. Melibatkan pemahaman jangka panjang dan penentuan prioritas untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya yaitu menentukan segmen pasar yang paling menguntungkan untuk dikembangkan. Yang keempat ada berpikir analitis atau analytical thinking, yaitu memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil untuk dianalisis. Contohnya yaitu menggunakan data penjualan untuk mengidentifikasi produk yang paling laris. Selanjutnya ada berpikir sistemik atau system thinking, yaitu melihat hubungan antar bagian dalam suatu sistem dan dampaknya secara keseluruhan. Contohnya yaitu memahami bagaimana perubahan harga bahan baku mempengaruhi biaya produksi dan penjualan. Selanjutnya ada berpikir divergen dan konvergen. Divergen yaitu mengeksplorasi berbagai ide dan opsi tanpa batasan. Sedangkan konvergen yaitu menyaring dan memilih ide terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Apa saja strategi bisnis yang efektif? Yaitu meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal. Analisis eksternal meliputi analisis pasar, komunitas, kompetitor dan supplier, kebijakan pemerintahan baik makro dan mikro, serta mengidentifikasi arah budaya, tren dan teknologi, sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Sedangkan analisis internal meliputi kemampuan sumber daya manusia, sumber daya lingkungan, aset penunjang, dan juga modal lainnya. Yang kedua ada lakukan analisis SWOT dan STP. Dalam analisis SWOT, kita mengidentifikasi strength, weakness, opportunity, dan threat. Sedangkan dalam STP, kita meliputi segmenting atau membagi segmentasi pasar untuk mengetahui target konsumen melalui kriteria tertentu. Target yaitu menentukan konsumen mana yang menjadi target utama. Sedangkan positioning yaitu menentukan promosi dan metode penjualan yang tepat. Langkah selanjutnya yaitu formulasikan strategi. Perhatikan visi misi, jangka pendek, menengah maupun panjang. Selanjutnya mengimplementasikan strategi kegiatan korporasi di bidang dan fungsional. Selanjutnya monitor dan evaluasi, yaitu mengevaluasi seluruh aktivitas penjualan perusahaan apakah sudah sesuai dengan rencana strategis dalam kurun waktu tertentu, baik mingguan, bulanan, dan juga tahunan agar jika ada pertimbangan dapat segera diperbaiki. Tujuan analisis SWOT sendiri yaitu yang pertama memudahkan pemetaan faktor-faktor penting. Yang kedua memprediksi berbagai masalah yang mungkin terjadi. Selanjutnya mengetahui posisi perusahaan di tengah pusaran persaingan. Memberikan kesempatan untuk perusahaan berkembang lebih pesat. Selanjutnya mempermudah pengambilan keputusan. Baik, lanjut yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen inovasi dan strategi yang mendukung implementasi bisnis. Apa saja prinsip-prinsip manajemen inovasi? Yaitu yang pertama ada fokus pada pelanggan.
Fokus pada pelanggan di sini dalam arti yaitu inovasi harus berpusat pada kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua ada kultur inovasi. Ciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan kolaborasi. Yang ketiga ada kolaborasi dan keterbukaan. Inovasi seringkali muncul dari kolaborasi internal maupun eksternal. Yang keempat ada pengelolaan risiko. Inovasi sering melibatkan ketidakpastian sehingga manajemen risiko sangatlah penting. Yang kelima ada peningkatan berkelanjutan. Inovasi bukan hanya tentang perubahan besar, tetapi juga perbaikan kecil yang konsisten. Selanjutnya ada penggunaan teknologi. Teknologi sering menjadi katalis untuk inovasi. Yang terakhir ada kepemimpinan visioner. Pemimpin harus menginspirasi dan mendorong inovasi. Strategi yang mendukung implementasi inovasi dalam bisnis yaitu yang pertama ada strategi diversifikasi, yaitu mengembangkan produk atau layanan baru untuk memasuki pasar baru. Contohnya seperti perusahaan makanan meluncurkan produk berbasis tanaman yang menjangkau pelanggan vegetarian. Yang kedua, strategi diferensiasi, yaitu menawarkan sesuatu yang unik untuk bersaing di pasar. Contohnya memberikan pengalaman pelanggan yang personal menggunakan AI. Yang ketiga, strategi proaktif, yaitu mengantisipasi tren dan kebutuhan pasar dalam kompetitor. Contohnya, meluncurkan fitur digital baru sebelum permintaan meningkat. Yang keempat ada strategi inovasi terbuka atau open innovation, yaitu mengintegrasikan ide dari luar organisasi. Contohnya menjalankan kompetisi inovasi untuk mengundang ide dari masyarakat umum. Selanjutnya CPML ke-6 yaitu mengembangkan rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis jangka panjang. Rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis jangka panjang yaitu untuk memastikan bahwa kreativitas dan inovasi menjadi bagian dari budaya organisasi serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang pertama ada membentuk visi dan misi yang berorientasi pada inovasi. Contohnya yaitu menjadi pemimpin dalam solusi digital inovatif yang berfokus pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua, membangun budaya inovasi. Contohnya seperti adakan sesi brainstorming bulanan atau hackathon internal, atau memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi pada inovasi. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas kreativitas. Contohnya seperti menyelenggarakan lokakarya design thinking untuk seluruh tim. Yang keempat, mengadopsi teknologi dan alat pendukung. Contohnya yaitu implementasi platform berbasis AI untuk mengidentifikasi tren pasar baru. Yang kelima ada menciptakan struktur dan proses untuk inovasi. Contohnya membuat program inkubator internal untuk menguji ide bisnis baru. Yang keenam ada mendorong kolaborasi eksternal. Contohnya seperti bekerja sama dengan universitas lokal untuk penelitian teknologi baru. Selanjutnya ada memprioritaskan pelanggan sebagai sumber inovasi. Contohnya, mengadakan survei rutin dan gunakan customer journey mapping untuk memahami kebutuhan pelanggan. Kedelapan ada menerapkan strategi jangka panjang. Contoh aksinya seperti menargetkan peluncuran produk inovatif setiap 2 tahun. Yang kesembilan ada mengelola risiko dan evaluasi. Contoh aksinya menggunakan skenario planning untuk mengantisipasi risiko inovasi. Yang ke-10 ada mengukur dampak dan skala. Contohnya yaitu gunakan dashboard inovasi untuk memantau progres inisiatif. Baik, untuk selanjutnya yaitu evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif serta pendekatan berpikir kritis dalam bisnis dunia nyata. Jadi di sini dalam bisnis makanan kue kering, seperti yang sudah saya wawancarai dengan Ibu Marsusiati, pertama langkah-langkah untuk pemecahan masalah yang dihadapi yaitu kita harus mengidentifikasi masalah dengan berpikir kritis. Misalnya masalah yang dihadapi yaitu tentang penurunan penjualan selama musim tertentu, misalnya seperti musim non-lebaran. Yang kedua yaitu meningkatnya persaingan dari merek lain yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, kue kering sering dianggap sebagai produk yang kurang inovatif oleh pelanggan. Maka kita harus mengidentifikasi bagaimana langkah-langkah solusi efektif, yaitu maka kita harus menganalisis data penjualan untuk memahami tren musiman.
Yang kedua, kita harus survei pelanggan untuk mengetahui alasan mengapa mereka itu memilih merek lain. Yang ketiga, lakukan analisis SWOT untuk menemukan kekuatan, kelemahan, dan juga peluang ancaman dari produk makanan kue kering ini. Selanjutnya, langkah kedua, generasikan ide dengan pemecahan masalah yang kreatif. Di sini kita harus dengan pendekatan kreatif, misalnya seperti mengundang tim lintas sebagai fungsi untuk menghasilkan ide-ide baru, dan juga mengubah produk dengan pendekatan inovatif, misalnya seperti mengganti bahan baku dengan yang lebih premium atau yang lebih sehat. Selanjutnya, menawarkan paket produk dengan minuman pelengkap kopi ataupun teh, membuat varian kue kering dengan kebutuhan khusus seperti rendah gula ataupun yang vegetarian. Selanjutnya, evaluasi dan pemilihan solusi. Kriteria evaluasi di sini yaitu meliputi biaya produksi, daya tarik pasar, keunikan dibandingkan kompetitor, dan juga potensi keuntungannya. Solusi yang terpilih, kita harus meluncurkan lini produk baru kue kering yang sehat, misalnya rendah gula atau bebas gluten dan juga vegan. Yang kedua, meningkatkan kemasan menjadi lebih premium untuk menarik segmen pasar menengah ke atas. Selanjutnya, menawarkan subscription box bulanan untuk menciptakan pendapatan berulang. Langkah selanjutnya, mengimplementasikan solusi. Jadi solusi di sini seperti mengembangkan resep baru untuk varian sehat. Kemudian seperti menambahkan fitur personalisasi pada kemasan, nama ataupun semacam ucapan khusus. Yang ketiga, strategi pemasarannya. Meluncurkan kampanye digital di media sosial dengan fokus pada kesehatan dan juga hadiah. Bekerja sama dengan para influencer untuk media promosi. Maka diharapkan penjualan akan meningkat, terutama di dalam musim puncak seperti musim lebaran ataupun musim-musim tertentu. Maka respon pelanggan akan ulasan positif terhadap produk baru dan juga kemasannya. Seperti itu. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.